Selamat berjumpa kembali. Sekarang kelas online Bapak Ibu telah diatur dengan Google Classroom dan peserta didik sudah didaftarkan ke kelas. Bapak Ibu dapat memulai menggunakan fitur-fitur Google Classroom untuk berkomunikasi dengan peserta. Salah satu bentuk komunikasi yang paling simpel dengan peserta di kelas adalah dengan membuat pengumuman. Untuk pengumuman, Bapak Ibu dapat menambahkan file-file dari komputer atau Google Drive dan menambahkan link website atau video YouTube. Peserta juga dapat membalas pengumuman secara langsung di halaman forum ini. Sebuah pengumuman muncul di bagian atas forum kelas. Kapanpun postingan baru seperti pengumuman, pertanyaan, atau penugasan ditambahkan pada menu forum ini. Postingan tersebut selalu akan muncul di bagian atas forum. Oleh sebab itu, postingan yang lama di forum akan bergeser ke bawah. Untuk membuat sebuah pengumuman, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pada menu forum, klik pada bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, jendela baru akan terbuka seperti ini. Isi deskripsi pengumuman, kemudian tambahkan file jika perlu pada tombol tambahkan. Tapi untuk pengumuman kali ini kita tidak akan menambahkan file. Bapak Ibu bisa klik tombol posting jika sudah selesai membuat pengumuman. Jika belum siap untuk mempostingnya, klik drop down menu pada samping posting, kemudian pilih simpan draft. Pengajar juga dapat menjadwalkan Google Classroom untuk melakukan postingan. Fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengatur pengumuman, pertanyaan, penugasan atau kuis, dan mempostingnya di waktu yang tepat selama pembelajaran. Untuk menjadwalkan postingan, klik drop down menu pada samping tombol posting seperti ini. Kemudian kita pilih jadwalkan. Kotak dialog berikut ini menunjukkan bagaimana cara mengatur tanggal dan waktu kapan Google Classroom akan mempublikasikan pengumuman. Klik pada tombol jadwalkan untuk mengkonfirmasi waktu dan menyimpan postingan. Seperti halnya draft, postingan terjadwal akan muncul sesuai dengan waktu kemunculan postingan di forum. Postingan akan bergerak lebih ke bawah di menu forum ketimbang di bagian tugas kelas. Oleh sebab itu, sumber daya yang ditampilkan pada bagian forum adalah untuk tugas jangka pendek, sedangkan sumber daya yang ditampilkan di bagian tugas kelas untuk seluruh durasi pembelajaran. Mari kita lihat kembali apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan pada kotak dialog pengumuman. Di bagian sini adalah deskripsi pengumuman. Kemudian tombol tambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan file dari Google Drive, menambahkan link website, menambahkan file, dan menambahkan link dari kanal YouTube. Kemudian drop down menu pada postingan. Di sini ada posting, kemudian jadwalkan, dan simp draft. Di sini ada tombol batalkan untuk membatalkan pengumuman. Ketika Bapak Ibu melampirkan file dari komputer untuk diposting, file tersebut akan tersedia bagi peserta ketika mereka melihat pengumuman. Klik tanda tambah di sini, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Klik tombol upload di sini. Untuk menambahkan beberapa file, klik pada tombol tambahkan file lainnya untuk membuka file explorer dan menambahkan file tambahan sebelum kita mengklik tombol upload. Kemudian klik posting. File yang diunggah akan tersimpan di Classroom folder pada Google Drive. Kita bisa mengedit pengumuman ini, klik tanda titik 3 di bagian kanan, kemudian pilih edit. Untuk melampirkan file dari Google Drive, sama halnya dengan melampirkan file dari komputer, klik icon Google Drive, kemudian pilih file dari Google Drive, dan klik tambahkan. Nah, karena ini filenya sama, jadi dia akan memberitahukan file sudah terlampir. Kemudian simpan atau posting. Kita juga bisa menambahkan file YouTube, klik tambahkan, kemudian pilih YouTube. Kotak dialog YouTube yang muncul ketika icon YouTube ditekan memungkinkan Bapak Ibu untuk mencari dan menambahkan video tertentu. Google Classroom tidak bisa menampilkan video yang disimpan pada komputer. Namun, Google Drive dapat menggunakan pemutar video yang serupa dengan YouTube. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dapat melampirkan file video pada postingan dan peserta didik dapat menontonnya. Google Drive dapat memiliki batasan 5 TB untuk memainkan video.
Pengajar atau pengajar pendamping dapat memindahkan ke atas pengumuman, mengedit dan menghapus setiap postingan. Menjaga postingan tertentu pada urutan teratas di forum membantu mengingatkan peserta didik karena pengumuman itu penting. Pengumuman ini bisa termasuk pengingat untuk acara-acara tertentu yang memiliki tenggat waktu. Seluruh kelas Anda mungkin tidak belajar pada waktu yang sama. Daripada mengetik ulang atau mengcopy dan menempel informasi, Google Classroom menawarkan cara untuk mengcopy seluruh postingan dari satu kelas dan memposting ulang di kelas yang lain. Cara yang berikut bisa dilakukan di kelas yang ingin Bapak Ibu posting ulang pengumumannya. Klik tanda kembali gunakan. Pilih kelas yang sebelumnya telah dibuat postingannya, pilih postingan yang diinginkan, kemudian klik tombol gunakan kembali. Lampiran akan langsung terkopi ke postingan yang baru. Kotak dialog buat pengumuman akan muncul dengan semua informasi yang terisi dari postingan sebelumnya. Bapak Ibu dapat membuat perubahan sebelum memposting pengumuman di kelas. Secara umum, peserta akan menerima pemberitahuan email pada saat Bapak Ibu memposting sebuah pengumuman. Seperti tipe postingan apapun di media sosial, di sini muncul dalam bagian forum. Setelah Bapak Ibu mempublikasikan postingan di forum, peserta didik dan pengajar dapat memberikan komentar pada pengumuman tersebut. Komentar tersebut menyediakan diskusi yang prinsipnya sama ketika pengajar di kelas telah menyelesaikan sebuah materi pembelajaran. Lebih lanjut, postingan tipe lain seperti pertanyaan dan tugas, peserta dapat menggunakan fitur komentar untuk menjawab pertanyaan khusus dalam postingan. Agar peserta didik dapat membuat komentar pada postingan, arahkan mereka pada langkah-langkah berikut ini. Ini masih di akun peserta, pilih forum yang akan dikomentari, kemudian tambahkan komentar kelas. Kemudian klik posting. Saya kembali lagi ke akun pengajar. Nah, di sini sudah terlihat ada satu komentar kelas. Komentar pada postingan akan tampil di layar seluruh isi kelas. Penggunaan yang tidak pantas dari fitur penggunaan komentar ini dapat mengurangi arti dari pembelajaran. Nanti akan dipelajari bagaimana mengelola peserta didik yang menyalahgunakan sistem komentar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi peserta didik untuk memberikan komentar pada sebuah postingan di forum. Peserta didik akan lebih sering merespon komentar peserta lain dan memandu sebuah diskusi tanpa terlalu banyak masukan dari pengajar. Menggunakan diskusi online bisa menjadi metode yang sangat bagus untuk peserta didik yang pemalu atau pendiam untuk menyediakan alternatif lingkungan di mana mereka merasa aman untuk berkomunikasi. Membalas komentar khusus pada sebuah postingan akan langsung secara otomatis ditambahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimanapun, komentar akan muncul pada bagian bawah postingan yang dituju. Untuk membalas komentar, klik pada komentar kelas, kemudian tambahkan komentar. Lanjutkan membuat tulisan komentar seperti biasa. Karena komentar langsung dipublikasikan secepatnya, komentar peserta didik mungkin perlu dikelola dan dimonitor. Ada beberapa alat yang membantu pengajar mengontrol komentar tertentu dari peserta. Pengajar dan pembuat komentar dapat mengedit dan menghapus komentar. Komentar yang dihapus akan secara langsung dihapus dari forum. Tapi sebagai pengajar, Bapak Ibu dapat melihat komentar yang dihapus. Untuk mengedit dan menghapus komentar, klik pada 3 titik vertikal untuk menampilkan menu yang memiliki aksi sebagai berikut. Bapak Ibu tidak dapat mengedit komentar peserta didik, tapi hanya dapat menghapus komentarnya. Jika ada balasan komentar, itu akan tetap menjadi komentar pada postingan. Jika Bapak Ibu ingin melihat postingan dan mengomentarinya di forum, klik pada tombol setelan kelas. Pada bagian umum, pastikan tampilan item yang dihapus aktif. Jangan lupa menyimpan semua perubahan yang dilakukan pada setelan ini. Jika ada peserta didik yang memiliki kelakuan yang tidak pantas pada komentar, Bapak Ibu dapat menonaktifkan fitur komentar peserta tersebut. Pada forum atau anggota, icon bisu akan ditampilkan pada bagian samping nama peserta hingga Bapak Ibu dengan mudah melihat siapa saja peserta didik yang dibisukan. Misalnya seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Atau di bagian anggota akan muncul seperti ini.
Jika seseorang peserta dibisukan di dalam kelas, peserta lain tidak akan bisa melihat ikon di samping namanya. Hanya pengajar dan pengajar pendampinglah yang dapat melihat ikon tersebut. Cara lain untuk membisukan peserta adalah pada bagian anggota ini. Beri tanda centang di samping nama siswa ini yang akan dibisukan atau ditampilkan kembali, kemudian klik tindakan, kemudian pilih jangan tampilkan. Nah, Bapak Ibu dapat melihat ikon bisu di samping seluruh nama peserta didik di daftar kelas Bapak Ibu. Oleh sebab itu, menemukan peserta yang dibisukan di daftar ini lebih mudah daripada menemukan peserta yang dibisukan di forum. Membisukan peserta mungkin menghalangi diskusi di forum. Alternatif lain untuk menggunakan fitur komentar adalah dengan memposting pertanyaan. Meskipun seluruh fitur pengelolaan komentar di Google Classroom sudah Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu mungkin saja memutuskan bahwa kelas Bapak Ibu tidak siap dengan fitur ini. Bapak Ibu menganggap lebih baik peserta tidak memberikan komentar di forum. Sangat memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk menonaktifkan sama sekali fitur komentar menggunakan langkah sebagai berikut. Di bagian sini kita klik setelan kelas. Di bagian umum, buka menu siswa dapat mengirimkan komentar kelas. Pilih hanya pengajar yang dapat memposting atau mengomentari. Jika Bapak Ibu tidak ingin peserta di dalam kelas tidak memposting komentar. Bapak Ibu dapat mengganti pilihan menu yang dapat diakses peserta pada bagian setelan ini kapanpun. Artinya, pada pengelolaan Classroom, Bapak Ibu dapat menonaktifkan komentar untuk sementara waktu dan kemudian mengaktifkannya kembali atau sebaliknya berdasarkan pada kebutuhan dan perilaku peserta didik. Berikutnya kita akan membuat diskusi online. Bagian tugas kelas memiliki berbagai tipe postingan yang tersedia bagi pengajar. Masing-masing tipe postingan memiliki berbagai fitur berbeda yang memungkinkan pengajar mengkomunikasikan dengan cara yang berbeda kepada peserta didik. Bapak Ibu mungkin berhadapan pada situasi di mana Bapak Ibu ingin merekam siapa saja yang merespon postingan dan bahkan memberikan penilaian terhadap respon tersebut. Contoh ketika kita berdiskusi persis seperti di dalam kelas, namun ini dilakukan pada Google Classroom. Ada beberapa keuntungan melakukan diskusi di Google Classroom. Pada era pesan instan seperti sekarang ini, banyak orang merasa nyaman dengan berdialog melalui alat online. Lebih jauh, peserta tidak harus berada di lokasi yang sama untuk berpartisipasi. Di kelas fisik, ada kalanya peserta didik tidak hadir pada saat diskusi sengit dan kita tidak bisa menilainya. Kemudian lagi, peserta juga dapat menambah waktu untuk berpikir tentang respon yang harus diberikan, ketimbang secara spontan merespon kelas ketika berada di kelas fisik. Oleh sebab itu, peserta akan merasa lebih aman berdiskusi secara online ketimbang di dalam kelas, karena terbentuknya keakraban dan mengurangi adanya kegagalan. Terdapat perbedaan yang tipis antara pelaksanaan diskusi online dengan yang berada di kelas. Menggunakan postingan pertanyaan adalah salah satu cara untuk mengetahui secara cepat pemahaman peserta didik, karena postingan pertanyaan memungkinkan peserta untuk merespon dalam sebuah kalimat pendek atau menjawab pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan di Google Classroom dapat menunjukkan kepada Bapak Ibu pemahaman peserta secara mayoritas pada pembelajaran yang berlangsung. Dengan beberapa tipe postingan dalam tugas kelas, banyak fitur seperti melampirkan sebuah file menggunakan langkah yang sama seperti melakukan postingan pengumuman sebelumnya. Bagaimanapun, postingan seperti postingan pertanyaan dan penugasan menggunakan fitur tambahan. Membuat pertanyaan pada tugas kelas dengan memilih ikon buat, kemudian pilih pertanyaan seperti gambar berikut ini. Gambar ini adalah kotak dialog yang muncul saat membuat postingan pertanyaan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dari postingan pertanyaan ini. Postingan ini memiliki pilihan pertanyaan yang mempengaruhi tipe pertanyaan dan bagaimana peserta saling berinteraksi dalam pertanyaan. Baris ini adalah tempat di mana Bapak Ibu mengisi pertanyaan. Di bagian samping pertanyaan, Bapak Ibu bisa memilih apakah dengan menggunakan jawaban singkat atau pilihan ganda. Akan pilih pilihan ganda, opsi yang pertama.
isinya ya. Opsi yang kedua jawabannya tidak. Di bagian sini adalah petunjuk atau opsional. Di baris ini Bapak Ibu bisa membuat langkah tambahan atau harapan dari pertanyaan tersebut. Misalnya Bapak Ibu mungkin ingin menginstruksikan peserta bahwa mereka harus menjawab respon peserta lain. Di bagian sini ada tenggat. Kolom ini memungkinkan Bapak Ibu untuk menetapkan kapan batas akhir peserta harus menjawab. Di bagian poin, Bapak Ibu bisa mengatur untuk langsung dinilai atau tidak dinilai. Jika pertanyaan ini membutuhkan jawaban pilihan ganda yang jawabannya pasti, tentu saja Bapak Ibu bisa menentukan poin yang akan diberikan. Namun bila Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang bersifat analitis, Bapak Ibu dapat menilainya nanti seluruh siswa memberikan jawaban. Jika Bapak Ibu memilih jawaban singkat, Bapak Ibu bisa mengatur postingan pertanyaan ini. Pertama, apakah siswa dapat menjawab atau membalas jawaban dari siswa lain, dan yang kedua adalah siswa dapat mengedit jawabannya sendiri. Perhatikan jenis pertanyaan yang akan Bapak Ibu berikan. Jika hal ini memungkinkan untuk dilakukan, maka beri centang pada item-item ini. Pengajar dan peserta didik dapat membalas respon peserta didik lainnya. Postingan pertanyaan memungkinkan pengajar melacak peserta manakah yang sudah merespon pertanyaan tersebut. Nah, klik pada judul pertanyaan, kemudian kita di sini sudah melihat respon dari peserta. Ternyata belum ada satupun yang merespon. Di sini membuktikan hanya ada satu peserta di dalam kelas multimedia ini. Kita bisa lihat pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan poin maksimal di sini. Tombol kembalikan akan aktif jika jawaban peserta sudah dinilai. Kita akan masuk kembali dengan akun peserta. Di sini ada pertanyaan baru yang sudah muncul. Klik pada pertanyaan, kemudian tambahkan komentar pada pertanyaan tersebut. Ketik jawabannya di bagian sini dan klik serahkan. Klik kembali, serahkan. Nah, di sini bisa dilihat jawaban teman sekelas. Namun karena di sini pesertanya hanya sendiri, jadi kita belum bisa melihatnya. Kita kembali lagi ke akun pengajar. Di sini kita bisa lihat jawaban dari pertanyaan dari salah seorang peserta, dan di sini jawabannya iya. Kita bisa memberikan nilai pada jawaban peserta tersebut. Setelah diberikan nilai, kita bisa kembalikan. Di bagian kembalikan ini, Bapak Ibu bisa menambahkan komentar pribadi, lalu klik kembalikan. Setelah penilaian dikembalikan kepada peserta didik, peserta akan dapat melihat nilai mereka serta tanggapan pribadi dari pengajar. Kita masuk kembali ke akun peserta. Di sini sudah ada satu komentar, kita klik refresh. Nah, di sini kita sudah bisa lihat nilainya ada 70 diberikan oleh pengajar dan ada komentar pribadi dari pengajar. Peserta dapat menambahkan komentar balasan setelah pertanyaan dikembalikan. Komentar pribadi ini prinsipnya sama dengan tanggapan pada penugasan secara pribadi. Nah, seperti inilah yang akan tampil pada akun peserta. Baik, berikutnya kita akan mempelajari postingan penugasan. Postingan ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memberikan penugasan dalam bentuk dokumen yang disimpan di Google Drive. Hal ini juga memungkinkan peserta untuk mengembalikan tugas dan Bapak Ibu kemudian bisa memberikan nilai pada penugasan tersebut. Bagian ini akan terfokus pada bagaimana memberikan penugasan dan mengambil penugasan itu karena proses pemberian nilai akan sama dengan cara memberi nilai pada postingan pertanyaan. Namun, akan ada fitur tambahan yang tersedia pada saat pemberian nilai pada postingan penugasan ini. Nantinya, tipe pertanyaan yang ada pada penugasan akan lebih dititikberatkan pada penggunaan Google Docs atau Google Drive. Sama halnya dengan postingan pertanyaan, banyak fitur yang digunakan pada postingan penugasan yang ditemukan pada 3 tipe postingan yang sudah kita pelajari. Untuk membuat postingan penugasan, silakan lakukan langkah berikut ini. Klik tanda tambah buat di bagian tugas kelas ya Bapak Ibu, kemudian klik tugas, kemudian isi bagian judul, masukkan petunjuk jika diperlukan. Gunakan menu batas akhir untuk mengatur tenggat waktu penugasan. Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran di sini jika diperlukan, sama halnya seperti tadi membuat pengumuman dan pertanyaan.
kemudian klik tugaskan. Nah, berikutnya pada Google Classroom yang baru ini, Bapak Ibu juga bisa membuat Google Form dari tugas kelas. Klik tanda tambah buat, kemudian pilih tugas kuis. Nah, seperti tampilan berikut ini, Bapak Ibu bisa dimungkinkan untuk memilih bagaimana peserta menerima penugasan. Karena di sini sudah ada blank quiz untuk Google Form-nya, seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan Bapak Suryadi. Pengaturan lainnya hampir sama dengan postingan tugas dan pertanyaan tadi. Ini kita batalkan saja. Postingan penugasan memiliki kompleksitas yang lebih besar dibandingkan postingan lainnya, karena ada file-file yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Ada dua lokasi yang dapat digunakan siswa untuk mengakses file. Pertama, Google Classroom ini sendiri, dan yang kedua adalah Google Drive. Untuk mengakses file peserta dari Google Classroom tanpa memperhatikan apakah peserta menyerahkan pekerjaannya atau tidak, kita lihat langkah berikut ini. Pada tugas kelas, klik judul postingan, kemudian klik lihat tugas. Nah, Bapak Ibu akan melihat halaman tugas siswa. Di sini Bapak Ibu bisa melihat tugas yang sudah diserahkan sekaligus bisa melakukan penilaian di bagian kiri. Nah, di sini belum ada yang menyerahkan tugasnya. Kita bisa masuk ke akun peserta untuk mensimulasikan bagaimana peserta didik menyerahkan tugasnya. Klik di bagian tugas kelas, kemudian klik pada tugas yang ingin diserahkan atau dibuat, kemudian klik lihat tugas. Di bagian sini ditunjukkan bahwa kita bisa melakukan diskusi dengan pengajar. Klik OK. Nah, di sini buatlah Google Classroom Anda sendiri. Klik tanda tambah atau buat di bagian kanan sini. Kemudian kita tambahkan link Google Classroom yang sudah dibuat oleh peserta. Tugasnya sendiri adalah melakukan screen capture dan kemudian melampirkan tautan Google Classroom. Di sini link Google Classroom-nya sudah ditambahkan, kita tinggal tambahkan screen capture dari pembuatan Google Classroom. Nah, di sini lampiran tugas sudah ditambahkan, kemudian klik serahkan. Ada dua lampiran, klik serahkan. Kita kembali ke akun pengajar. Di bagian forum atau tugas kelas, kita bisa melihat tugas kelas yang ditugaskan. Nah, di bagian sini kita sudah bisa melihat tampilan tugas siswa. Di sini sudah ada diserahkan dan ada dua lampiran. Untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, untuk tautan, kita harus membuka tautannya, namun untuk gambar kita bisa langsung melihatnya di sini. Ya, kita bisa tutup kembali. Aplikasi mobile Google Classroom adalah cara lain untuk melihat file peserta. Jika Bapak Ibu memiliki handphone pintar atau tablet, Bapak Ibu bisa melihat file peserta pada perangkat mobile yang Bapak Ibu miliki, dan ini merupakan cara yang mudah dalam memeriksa hasil pekerjaan peserta sambil mengerjakan hal lainnya. Langkah berikut bisa kita lakukan pada Android atau iOS. Buka aplikasi Google Classroom Bapak Ibu, kemudian tap pada kelas yang ingin diakses. Pada halaman depan, Bapak Ibu klik judul penugasan, klik pada nama peserta, dan klik pada tugas peserta. Nah, kita sudah bisa lihat tugas peserta dari handphone atau tablet. File yang diberikan peserta bisa dibuka sesuai dengan jenis file yang diunggahnya. Google Drive juga adalah tempat penyimpanan online dan aplikasi manajemen dari Google. Seluruh file yang diunggah atau dibuat di Google Classroom disimpan di Google Drive. Sudah mudah melihat file secara langsung dari Google Drive. Lebih nyaman untuk mengakses file peserta di sana jika Bapak Ibu sudah menggunakan Google Drive. Tidak ada batasan berapa banyak data yang dapat disimpan pada Google Drive. Namun standar akun Google, email yang berakhiran dengan gmail.com adalah 15 GB. Nah, gunakan langkah berikut untuk menampilkan file dari aplikasi Google Drive. Pada Google Chrome, arahkan pada alamat drive.google.com atau langsung gunakan app launcher di aplikasi Google dan klik icon Drive. Klik dua kali pada folder dengan nama Classroom, klik dua kali pada nama kelasnya, dan klik pada folder dengan judul postingan yang sudah Bapak Ibu buatkan.
Klik pada penugasan yang ingin dilihat, file akan membuka pada aplikasi yang sesuai. Bapak Ibu bisa menambahkan komentar dengan mengklik icon gelembung pada sisi kanan atas. Jika tadi kita sudah memandu peserta untuk melampirkan filenya melalui komputer, sekarang kita memandu peserta menggunakan aplikasi Google Classroom pada perangkat mobilenya. Mereka dapat menggunakan fitur tambahan yang ditemukan dalam aplikasi Google Classroom. Klik pada tugas kelas, kemudian klik pada tugas yang ingin dilampirkan filenya. Kemudian di sini bisa dilakukan batalkan pengiriman. Klik tambahkan lampiran, Google Drive misalnya. Pilih filenya, kemudian setelah muncul di sini, baru kita klik serahkan. Peserta kapan saja bisa membatalkan pengiriman atau mengirim ulang penugasan. Jika peserta membatalkan dan mengirimkan kembali tugas setelah batas waktu yang ditentukan, Google Classroom akan tetap memberikan tanda terlambat. Jika peserta telah melakukan pembatalan pengiriman, pengajar akan dapat melihat kapan peserta menyerahkan tugasnya kembali. Klik pada tugas kelas, klik pada tugasnya, kemudian lihat tugas, dan klik pada nama peserta. Di sini kita bisa melihat kapan tugas peserta itu dilampirkan atau diserahkan. Sekarang setelah peserta Anda mengunggah file, maka Bapak Ibu dapat memberikan penilaian terhadap tugas tersebut. Untungnya di Google Classroom dan aplikasi Google lainnya dapat membantu melaksanakan penilaian dengan mudah. Untuk penugasan yang berbentuk tulisan dapat menggunakan Google Docs, memberikan feedback dapat menggunakan fitur yang ada pada Google Docs untuk meningkatkan proses penilaian. Fitur ini termasuk komentar, metode penyaranan, dan urutan revisi. Halaman Google Classroom untuk penugasan sama halnya dengan halaman pada postingan pertanyaan. Untuk menugaskan dan mengembalikan tugas, ikuti langkah berikut ini. Klik pada judul postingan penugasan yang akan dinilai. Klik pada peserta yang akan dilihat tugasnya. Pada bagian utama halaman penugasan, klik pada tugas peserta yang akan dilihat. Jika terdapat banyak file yang akan dilihat, Bapak Ibu akan melihat lampiran-lampiran ini. Dokumen yang cocok akan membuka pada aplikasi Google yang ada, misalnya seperti Google Docs atau pada aplikasi yang tampil pada Google Chrome. Dokumen yang lain bisa juga diunduh dalam komputer Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengevaluasi dokumen, di bagian kanan Bapak Ibu bisa menambahkan nilai. Biasanya, pengajar terdorong untuk memberikan tanggapan yang bermanfaat untuk menambah penilaian agar peserta didiknya mendapatkan arahan untuk peningkatan kemampuannya di masa datang. Bapak Ibu dapat memberikan tanggapan secara tertulis melalui pesan pribadi dalam postingan penugasan dan komentar yang dapat ditambahkan pada dokumen Google Docs tadi. Pesan pribadi merupakan tanggapan bagi tugas secara keseluruhan. Prinsipnya sama dengan menulis beberapa kalimat di akhir esai atau laporan tertulis. Untuk menambahkan pesan pribadi, Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian sini. Kemudian klik posting. Dan di sini klik kembalikan. Nah, demikianlah beberapa hal tentang Google Classroom yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu bisa mengembangkan kelas virtual Bapak Ibu lebih baik lagi dengan mempelajari lebih dalam fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.